Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tahapan metode ilmiah dalam kimia. Yang pertama, dalam tahapan metode ilmiah kimia, kita harus menentukan apa masalah yang kita teliti. Contohnya seperti pengaruh NaHCO3 dalam percepatan fotosintesis pada tanaman pecah air. Ini adalah sebuah contoh masalah yang dapat kita akarkan dan dapat kita rumuskan masalahnya. Sehingga rumusan masalah dari masalah tersebut yaitu apakah pemberian NaHCO3 berpengaruh pada proses fotosintesis tumbuhan pecah air. Karena telah kita tentukan rumusan dan rumusan masalah, maka kita masuk pada tahap yang ketiga yaitu menentukan hipotesis prediksi masalah. Berdasarkan masalah tersebut, kita mendapatkan 3 variabelnya yang juga ada dalam metode ilmiah kimia, yaitu yang pertama variabel manipulasi bebas. Berdasarkan masalah di atas, kita dapat menentukan bahwa variabel manipulasi bebas dari masalah di atas yaitu kadar atau dosis pemberian NaHCO3 pada tumbuhan pecah air dalam proses fotosintesis. Variabel manipulasi atau bebas ini adalah variabel yang secara bebas berdasarkan masalah di atas tersebut. Yang kedua adalah variabel terkendali atau terikat, yaitu kecepatan fotosintesis yang terjadi pada tanaman pecah air setelah diberikan NaHCO3. Variabel terkendali atau terikat ini merupakan variabel yang juga tergolong pada variabel manipulasi atau bebas. Yang ketiga adalah variabel tetap atau terkontrol, yaitu kelembaban dan intensitas cahaya pada fotosintesis tanaman pacar air yang telah diberi NaHCO3. Variabel tetap atau terkontrol ini adalah variabel yang tidak bisa diubah karena variabel ini merupakan hipotesis dari rumusan masalah tersebut. Nah, setelah kita telah mengetahui yang dimaksud dengan hipotesis, rumusan masalah dan masalahnya, maka kita masuk pada eksperimen. Eksperimen ini terdiri dari 3, yaitu tujuan, bahan dan alat yang digunakan, dan langkah-langkah eksperimen. Nah, dari rumusan masalah di atas yang mengenai apakah pemberian NaHCO3 berpengaruh pada proses fotosintesis tumbuhan pecah air, kita masuk pada tujuan eksperimen. Dalam tujuan eksperimen rumusan masalah, kita dapat menarik tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh NaHCO3 dalam fotosintesis tumbuhan pecah air pada kelembaban udara dari identitas cahaya yang sama. Tujuan ini kita dapatkan dari rumusan masalah dan hipotesis prediksi masalah yang telah kita tentukan. Yang kedua atau bagian B yaitu bahan dan alat yang digunakan. Tentu saja dalam membuat eksperimen, hal yang utama yang kita persiapkan adalah bahan dan alat yang digunakan. Nah, pada proses fotosintesis pecah air yang diberikan NaHCO3, tentu saja bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah tanaman pecah air, kedua NaHCO3, ketiga gelas ukur atau beker, keempat corong gelas, kelima tabung reaksi dan air. Setelah kita telah menentukan bahan dan alat yang akan kita gunakan, bagian C-nya kita tentukan langkah-langkah eksperimen yang akan kita lakukan. Seperti yang telah saya tulis di bawah ini, ada pun langkah-langkah eksperimennya yaitu yang pertama, menyiapkan semua bahan dan alat. Yang kedua, mengukur air dalam gelas ukur atau beker, mengukur NaHCO3 dalam beker. Ketiga, memasukkan NaHCO3 dan air yang telah diukur di beker untuk direaksikan atau digabungkan. Keempat, selanjutnya menumpahkan atau menaburi NaHCO3 pada dosis tertentu. Baru yang sudah larut pada tanaman pecah air. Yang kelima, menaruh tanaman pecah air pada tempat yang terkena sinar matahari dengan kelembaban udara yang sesuai. Keenam, mengamati perubahan dan mencatatnya. Setelah kita melakukan eksperimen dan tahapan-tahapannya, baru pada bagian D-nya kita mencatat perubahan yang terjadi dari eksperimen tersebut atau apa saja yang terjadi pada eksperimen tersebut. Seperti yang telah saya tulis pada rumusan masalah mengenai apakah pemberian NaHCO3 berpengaruh pada tumbuhan pecah air. Dapat kita catat perubahannya yaitu terjadi perubahan suhu lingkungan pada tanaman pecah air, dan kedua terbentuknya gelembung oksigen yang banyak sehingga mempercepat proses fotosintesis. Setelah kita mencatat perubahan yang terjadi atau gejala-gejala yang terjadi setelah kita melakukan eksperimen, baru pada bagian E-nya
kita melakukan pengelolaan data, yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas. Pengelolaan datanya dapat kita simpulkan menjadi tanaman pencahar air yang diberi NaHCO3 dalam dosis dan kadar air, sehingga tanaman pencahar air dapat dengan cepat melakukan fotosintesis dibandingkan tanaman pencahar air yang tidak diberi NaHCO3. Setelah kita mengelola data, mencatat perubahan yang terjadi pada eksperimen yang telah kita lakukan, kita masuk pada bagian F-nya atau bagian 5, yaitu pelaporan atau evakuasi atau kesimpulan akhir dari eksperimen yang dilakukan. Sesuai dengan rumusan masalah yang kita tentukan, adapun pelaporan dan evakuasi yang telah saya tentukan yaitu NaHCO3 atau natrium bikarbonat adalah baking powder memiliki peranan dalam proses fotosintesis sebagai katalisator. Jadi, NaHCO3 bisa mempercepat laju fotosintesis dengan cara yaitu NaHCO3 tambah H2O per NaOH tambah CO2 tambah H2O, yaitu NaHCO3 yang dicampur dalam air akan menghasilkan CO2, di mana CO2 adalah bahan baku dari fotosintesis. Jumlah CO2 semakin banyak di dalam air, sehingga hasil fotosintesis O2 semakin banyak juga. Setelah itu, NaOH yang berhasil dengan H2O akan menyebabkan suatu reaksi sehingga terjadi peningkatan lajunya percepatan fotosintesis. Nah, setelah kita melakukan semua tahapan metode ilmiah, kita menarik kesimpulan akhir yang kesimpulan tersebut sudah bersifat logis, akurat, dan tidak bisa digugat lagi. Itu berdasarkan di atas itu, kesimpulan yang bisa kita ambil itu NaHCO3 sangat berpengaruh pada fotosintesis tanaman pencahar air karena menghasilkan CO2 dan NaOH yang merupakan bahan baku pada proses fotosintesis. Demikian saja contoh metode ilmiah yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah-salah, mohon dimaklumi dan mohon diperbaiki sendiri.